Ya, shalom. Shalom saudara. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kalau kita boleh ada, itu semua karena kasih Tuhan. Dan yang kedua, tidak terasa saudara ya, tinggal 2 bulan, sekitar bulan 10, 11, 12 kita akan mengakhiri tahun 2021. Tetapi saya percaya kita bisa masuk bulan 10 ini, kalau kita boleh kuat, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Seperti lagu tadi katakan, semua musim berlalu, semua masalah boleh terjadi, semuanya boleh terjadi di dalam hidup kita. Tetapi ada satu tetap yang tetap terjadi, Tuhan tetap menjaga dan melihara kehidupan saudara dan saya. Amin saudara, puji nama Tuhan. Nah, mari saudara kita siapkan hati saudara sebelum kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kita kembali digenapi firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang menyenangkan hati Tuhan. Apa saudara? Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk, kita baca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Ayat ini tidak asing saudara. Ayat ini sering kali saudara dan saya dengar, tetapi Tuhan izinkan berbicara kembali di dalam kehidupan saudara dan saya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Saya rindu Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini membaca ayat pokok kita bersama-sama dengan iman. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Mari saudara dengan iman, dengan hitungan yang ketiga kita akan mulai. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak anak Tuhan memiliki sebuah impian, memiliki sebuah kerinduan untuk terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, atau dapat terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Apakah itu? Yang pertama saudara, di situ saya katakan bahwa kita memiliki satu kerinduan, satu kehidupan yang diberkati. Semua anak Tuhan rindu kehidupannya diberkati. Amin. Kerindu kehidupannya dicukupi, rindu kehidupannya disediakan oleh Tuhan, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam usaha bisnis kita, ataupun di dalam rumah tangga anak-anak kita, keluarga besar kita. Kita rindu semua anak-anak Tuhan selalu diberkati. Yang kedua, di sini katakan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, memiliki satu impian, memiliki satu kerinduan supaya kehidupan saya dan saudara dipakai lebih heran lagi, dipakai lebih dahsyat lagi, dipakai lebih luar biasa lagi. Sebagai apa? Terserah saudara. Terserah ketika saudara diberikan karunia kepada Tuhan, entah itu sebagai WL, worship program, sebagai mimpin pujian, sebagai pemain musik, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan yang lainnya. Kita rindu segala sesuatu, saudara dan saya rindu supaya dipakai lebih hari, lebih hebat. Yang selanjutnya katakan, mungkin saat ini saudara memiliki satu pergumulan, mungkin saat ini saudara memiliki satu kerinduan. Tuhan, aku saat ini sedang sakit, sakit yang tidak kunjung-kunjung sembuh, sakit yang tidak kunjung-kunjung menanti kesembuhan, tidak ada perubahan, tidak ada pemulihan dan lain sebagainya. Kita rindu kehidupan kita yang saat ini mengalami sakit
Sehingga ketika ada jalan keluar, ada sukacita, ada kemenangan dan kemenangan di raut wajah saudara dan saya, karena Tuhan memberikan jawaban di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ada begitu banyak contoh-contoh yang tidak saya sebutkan, bisa saudara terapkan, bisa saudara aplikasikan di dalam pribadi saudara dan saya. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, apakah semua yang menjadi kerinduan tersebut, apakah yang menjadi impian saudara supaya kehidupan yang diberkati, dipakai lebih heran, memiliki kesembuhan dari sakit penyakit, memiliki pergumulan dibukakan jalan oleh Tuhan, apakah salah itu semua di hadapan Tuhan? Ada sebuah pertanyaan besar yang patut saudara pertanyakan kepada diri saudara dan saya pada pagi hari. Apakah salah itu Tuhan? Aku meminta itu, aku memohon itu kepada Engkau. Pertanyaannya itu saudara, tetapi jawabannya adalah, saya tegas pada pagi hari ini, apapun yang saudara minta, apapun yang saudara impikan, apapun yang saudara inginkan, meminta sesuatu kepada Tuhan, itu tidak pernah salah. Itu tidak salah saudara. Itu memang hak saudara pagi hari ini. Itu memang sesuatu kewajiban kita, sesuatu hak yang diberikan kepada
Tetapi di saat sudah 30 hari di akhir bulan atau di awal bulan hak saudara mendapatkan gajian itu merupakan hak saudara tanpa saudara minta. Majikan itu ketika saudara tunaikan kewajiban dengan benar, hak itu pasti turun di dalam kehidupan saudara dan saya. Sama dengan saudara dan dengan kita dengan Tuhan. Kita punya majikan. Majikan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Majikan kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Saudara dan saya adalah hambanya. Saudara dan saya adalah pembantunya Allah. Sebagai pembantunya Allah, kita diajak untuk apa? Menunaikan kewajiban itu. Ketika kita menunaikan kewajiban itu, maka apa yang menjadi hak saudara, hidup diberkati, hidup mendapatkan mukjizat, hidup mendapatkan pertolongan tadi, disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan jelas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kewajiban kita menyukakan Tuhan, kewajiban kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita sudah menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, hak saudara tanpa saudara minta, Bapa di surga sebagai majikan itu akan mencurahkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita bandingkan di dalam Mazmur 37 saudara. Ayat ini sangat indah. Mazmur 37 ayat yang kelima saudara. Ini lebih jelas lagi. Mazmur 37 ayat yang keempat, maksud saya, maaf, bukan ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima sudah. Maaf, ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat sudah. Disitu katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Artinya begini saudara, hendaklah saudara senantiasa bersukacita. Hendaklah saudara senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hendaklah saudara belajar untuk menyukakan hati Tuhan. Walaupun itu keras, walaupun itu baik, kalau saudara menyukakan hati Tuhan, kalau saudara menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan katakan di ayat yang keempat, Ia itu siapa? Allah kita. Dikatakan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang saudara impikan? Apa yang saudara rindukan pada pagi hari ini? Ketika saudara mendahulukan Allah, mencari kerajaannya, mencurahkan hati Allah, saya percaya Matius 6:33 tanpa diperintahkan oleh saudara, Dia akan menggenapi, Dia akan menyediakan bonus-bonus di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Sukakan hati Tuhan. Seringkali kenapa saya keras firman Tuhan pada pagi hari ini? Seringkali saudara dan saya menuntut Tuhan. Tuhan, aku minta kesembuhan. Tuhan, aku minta berkat dan berkat dan berkat, mukjizat demi mukjizat. Kita tuntut hak kita. Tetapi saudara tidak pernah menyukakan hati Tuhan. Saudara tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Makanya tema firman Tuhan pada pagi hari ini,
nakut-nakut, tetapi firman Tuhan tegas pada pagi hari. Mari kita jangan hanya memikirkan perut, kita jangan hanya memikirkan nafkah, tetapi utamakanlah Tuhan, saudara. Amin. Saudara bekerja selama 1 minggu, itu merupakan hari penciptaan. Tuhan bekerja menciptakan selama 6 hari. Dan hari yang ke-7 Tuhan melihat ciptaanku sudah genap, aku berkati segala sesuatu ciptaanku itu. Hari yang ke-7 Tuhan berhenti dari menciptakan segala-galanya. Itu merupakan hari Sabat. Hari Sabat adalah hari perhentian. Hari Sabat sebagai orang-orang percaya untuk datang ke dalam rumah Tuhan seperti pagi hari ini. Amin. Saudara mau utamakan Tuhan? Saudara mau senangkan hati Tuhan? Amin. Saya mengajak lewat khotbah kita pada pagi hari ini, sebelum saudara makan dan minum, saudara tidak usah janji kepada saya, janjilah kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan, mulai akhir ini, mulai awal bulan ini, aku rindu senangkan hati Tuhan. Aku ingin kesampingkan segala-galanya, tetapi aku ingin utamakan Engkau dari segala-galanya. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lanjut di slide berikutnya. Bagaimana caranya supaya saudara bisa menyenangkan Tuhan? Kalau saudara sudah menyenangkan Tuhan, di situ saya katakan sehingga hak kita, kerinduan saudara, impian saudara itu dapat dipenuhi. Asalkan apa? Kewajiban itu dikerjakan. Kita jangan melihat hak dulu, kesampingkan hak saudara. Kerinduan saudara dibuang dulu, bukan dibuang tidak dipakai, tetapi itu dinomor-duakan. Tetapi kita utamakan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban menyenangkan hati Tuhan dulu saat ini. Kalau engkau berjalan sesuai kebenaran, berkat itu pasti dicurahkan. Yang pertama, kewajiban apa yang saudara kerjakan? Hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam ketaatan, saudara. Hidup di dalam ketaatan artinya patuh, taat, menaati otoritas Allah. Firman Tuhan jelas katakan kita juga harus taat, baik itu taat kepada Tuhan dan juga taat kepada pemerintah, bahkan taat kepada gembala. Mengapa? Karena mereka merupakan wakil-wakil Allah. Anak-anak kita juga harus hormatilah ayah dan ibumu, supaya engkau panjang umur, supaya engkau diberkati ketika engkau menghormati ayah dan ibumu. Anak-anak diajar taat. Kenapa? Karena orang tua merupakan wakil dari Tuhan. Bahkan juga ketika saudara masuk di dalam pernikahan, saudara mengadakan janji sebelum diteguhkan, sebelum didoakan oleh gembala, dinikahkan, disatukan oleh Allah. Saudara memiliki satu janji kepada suami istri, engkau harus taat kepada suamimu, dan suamimu juga harus mentaati juga menghargai istrimu. Kenapa kita istri harus taat kepada suami? Karena suami itu merupakan wakil daripada Tuhan, imam kepala rumah tangga. Dan berkat itu bukan turun dari istri, tetapi berkat itu turun dari mana, saudara? Dari kepala. Kepala siapa? Suami. Makanya suami-suami, kalau rumah tanggamu hancur, kalau rumah tanggamu tidak baik, itu bukan salah siapa. Kadang-kala salah suami, atau juga bisa kadang-kala salah istri juga. Kenapa? Karena berkat itu dicurahkan dari atas, turun ke bawah, ke jubah, ke janggut. Nanti saya akan mengatakan hidup di dalam kerukunan itu pasti berubah diberkati. Dalam Mazmur 133 disebutkan. Nah, saudara, hidup di dalam ketaatan. Ternyata orang yang hidup di dalam ketaatan, ternyata itu bisa menyukakan hati Tuhan. Amin. Kita contoh. Saudara bisa baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 14, Yohanes 14 ayat 15. Di situ saudara bisa baca.
Padahal Abraham nikah dengan Sarah, belum memiliki anak. Bahkan usia pernikahannya baru diberikan anak usia hampir 100 tahun, 90 tahun saudara. Menanti 25 tahun baru Ishak lahir dalam rahim dari Sarah pada waktu itu. Tetapi di saat Ishak lahir, Tuhan berkata kepada Abraham, aku ingin anakmu sewaktu-waktu itu persembahkan kepadaku. Secara logika saudara, anak sewaktu-waktu berarti anak yang tunggal, tidak ada sama-sama. Apalagi menanti begitu lama, kurang lebih 25 tahun. Alkitab katakan 25 tahun tidak cukup bentar saudara, begitu lama. Tidak usah ngomong 25 tahun, masuk dalam rumah tangga 2 tahun, 3 tahun tidak punya anak. Bingung kan? Bingung kan? Ya, contoh kayak Tante Hana ini, anaknya sampai berapa tahun nikah baru punya anak tante? 3 tahun. 3 tahun aja maknya sudah bingung. Pokoknya selama tahun saudara. Amin. Tetapi Abraham taat. Wahai Tuhan, aku akan kerjakan perintahmu. Di tengah perjalanan, anaknya Ishak berkata, ayah. Di sini sudah ada kayu. Di sini sudah lengkap untuk korban bakaran. Di mana persembahan itu? Dipikirnya Ishak, anaknya dari Abraham, membawa korban persembahan apa? Binatang. Tetapi Ishak tidak tahu kalau yang akan dipersembahkan dia sendiri. Secara logika saudara, seorang papa, seorang ayah membawa ketika anaknya berkata seperti itu, nangis tidak saudara? Nangis. Tetapi dia lakukan dengan ketaatan, dia lakukan dengan kepatuhan, sehingga ketika dia sudah sampai ke Gunung Moria, ke tempat di mana korban bakaran itu dipersembahkan kepada Bapa, akhirnya Abraham mengikat tangan dan kaki dari Ishak, ditaruhlah di korban bakaran. Kalau zaman dulu itu pakai ini saudara, ya, batu, terus ditaruh di atas, di tengkurukan tidur seperti ini saudara. Di ayat yang ke-11 saudara nanti lihat di rumah atau di gereja saat ini boleh. Di ayat yang ke-11 di pasal yang ke-22, di saat Abraham akan menyembelih leher dari Ishak, Allah berkata lewat malaikatnya, Abraham, jangan kau apakan anakmu Ishak itu, tetapi aku tahu kau taat kepadaku, aku tahu kau patuh akan perintah. Coba kau menoleh ke belakang, aku sudah sediakan pengganti korban bakaran buat anakmu. Ternyata saudara, dari buah ketaatan itu ada berkat, sehingga ketika dia lihat di semak belukar ada seekor domba yang siap disajikan sebagai korban bakaran kepada Bapa yang di surga. Demikian pula Bapak Ibu saudara, di saat saudara taat, berarti saudara menyenangkan hati Tuhan. Amin. Di saat saudara berontak, saudara berarti memberontak Allah. Tetapi di saat saudara taat kepada otoritas, taat kepada perintah Bapa, sakit maupun tidak sakit perintah itu dikerjakan, pasti ada mahkota, ada berkat yang Tuhan sediakan. Asalkan saudara taat kepada Tuhan. Amin. Saudara mau taat? Amin. Yang kedua saudara, kita belajar untuk peka akan suara Tuhan. Peka akan suara Tuhan artinya belajar untuk mendengar suara Tuhan, belajar untuk memahami kehendak dan kemauan Allah. Saudara dan saya diciptakan memiliki telinga berapa? 2 kan? Kanan dan kiri. Gunanya untuk apa?
Dan gak bingung ya. Pak John, istri atau suami yang cerewet Pak John? Oh, jangan dia pusing. Istri saudara, suami ngomong satu pecah, istri ngomong berapa pecah? Kayak ibu gembala, saya ngomong sekali. Biasanya suara dan mendengar itu banyak suaranya daripada mendengarnya. Tetapi kalau untuk menyukakan hati Tuhan, kita diajak pada pagi hari ini lambat bicara, gunakan sedikit bicara, tetapi gunakan pendengaran untuk Tuhan fungsikan pendengaran kita itu untuk mendengar saudara, tetapi mendengarnya bukan untuk gosip. Ibu-ibu biasanya suka gosip, masak aja, nanti mah, nah tonggone lapor gosip. Akhirnya ngerasani tonggone, itu tonggone yang harusnya digunakan untuk mendengar yang positif, akhirnya untuk mendengar yang negatif. Akhirnya kok tukaran, siwak-siwakan, gawe dulur, gawe konco. Apakah itu anak Tuhan? Tidak, saudara. Tetapi orang-orang di dalam Tuhan itu selalu mendengarkan sesuatu yang positif. Makanya untuk menyukakan hati Tuhan, pekalah, belajar peka akan suara Tuhan. Kita baca dalam Yesaya 1 ayat 19 saudara. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-19. Yesaya 1 ayat yang ke-19. Yesaya pasal 1 ayat 19 katakan, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Artinya begini, ketika saudara melakukan pendengaran dan menurut itu ketaatan dan mau mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, firman Tuhan katakan, maka kamu akan memakan hasil yang baik. Rumah tangga yang positif, kehidupan yang positif di dalam mana? Di dalam lingkungan saudara. Sehingga ketika saudara di lingkungan yang positif, maka saudara akan menjadi garam, saudara akan menjadi terang. Walaupun saudara minoritas, kecil terang itu, tetapi bisa menerangi segala-gala yang gelap. Karena ada Allah, ada Yesus yang selalu menyertai di dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara mau belajar mendengar? Amin. Belajar, buka telinga saudara. Caranya bagaimana saudara bisa peka akan suara Tuhan? Di situ saya katakan, untuk kita bisa peka akan suara Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 katakan, hendaklah engkau menjadi pelaku dan pendengar, bukan hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Ketika pagi hari engkau mendengar firman Tuhan, lakukan, dan sebentar engkau pulang tidak tangan hampa, tetapi pulang membawa kemenangan yang luar biasa. Amin. Untuk kita peka akan suara Tuhan, lakukan hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, banyak berdoa. Doa itu merupakan nafas kehidupan kita, saudara. Doa itu merupakan jembatan, alat komunikasi kita dengan Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Ketika saudara banyak berdoa, ketika saudara memiliki hubungan intim dengan Allah, secara otomatis saudara akan peka akan perintah Tuhan. Tuhan mau kemana, Tuhan perintahkan kemana, Tuhan akan mau kemana, Tuhan akan peka. Saudara akan peka. Tetapi kalau saudara tidak intim, kalau saudara tidak dekat dengan Allah, saudara tidak akan peka. Oleh karena itu, poin yang kedua, untuk menyukakan hati Tuhan, ayo belajarlah memahami akan suara-suara Tuhan. Kalau suara Tuhan itu terdengar, lakukan, jangan sampai ditunda-tunda. Kalau Tuhan perintahkan berangkat, jangan tunda-tunda.
Supaya apa? Supaya ada mahkota dan berkat Tuhan dicurahkan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang terakhir saudara, untuk kita menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya taat, bukan hanya belajar peka akan suara Tuhan, belajar untuk mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Allah, Allah itu kasih. Apalagi gereja kita, gereja kasih. Kalau gerejanya kasih, jemaatnya harus punya kasih. Makanya di dalam Matius 22 ayat 37 itu merupakan hukum Allah yang pertama. Kasihilah Allahmu dengan segenap hati, kasihlah Allahmu dengan segenap jiwa, dan kasihlah Allahmu dengan segenap akal budi. Mengasihi Allah dengan tulus, mengasihi Allah dengan motivasi yang benar, sehingga ketika saudara datang ke gereja, bukan hanya berkat-berkat saja yang saudara minta, tetapi saudara meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan waktu, berikan kesempatan aku pagi hari ini untuk bisa mengasihi Engkau dengan penuh kesungguhan. Amin. Mengasihi Tuhan dengan kasih yang tulus, dengan kasih tanpa imbalan, kasih agape, kasih tanpa syarat. Kenapa kita harus memiliki kasih? Karena kasih itu merupakan, kasih adalah berasal dari Allah. Kita baca dalam 1 Yohanes 4. Yohanes 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 saudara. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Sudah saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Kasih itu berasal dari Allah. Kalau saudara merasa berasal dari Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, berarti saudara harus menciptakan kasih dalam rumah tangga, dalam persahabatan, dalam dunia bisnis, harus menciptakan kasih. Kalau saudara tidak menciptakan kasih, berarti saudara bukan anaknya Tuhan, tetapi anaknya siapa? Pikir diri. Amin. Saudara mau jadi anak Tuhan? Amin. Miliki kasih. Ketika ditampar pipi kanan, berikan pipi iya. Tetapi itu kasih saudara. Amin. Kasih Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja, motivasi saudara bukan supaya disanjung oleh gembala, bukan saudara takut dimarahi oleh gembala, bukan karena saudara mencari berkat datang ke gereja, tetapi saudara datang ke gereja karena saudara punya kasih untuk bukan gembala, tetapi saudara punya kasih kepada Tuhan. Amin. Kasih. Yang kedua, karena kasih telah membuktikan, karena Allah telah membuktikan kepada kasih kita lewat apa? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau Yesus sewaktu yang itu, pribadi Yesus yang luar biasa, raja segala raja, kalau tidak ada kasih, tubuh dan darah Yesus yang sebentar saudara makan dan minum tidak akan terbentuk, tidak akan pernah terjadi. Roti melambangkan tubuh Yesus, anggur darah, lewat darah yang mahal itu ada kasih, lewat darah yang mahal itu ada kesembuhan saudara, lewat darah yang mahal itu ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Oleh karena itu, kasihilah Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan memiliki motivasi yang salah. Kasihlah Allah dengan kasih yang tulus, ikhlas, kasih agape, kasih tanpa syarat. Yesus telah memberikan contoh teladan buat saudara dan saya. Saya percaya anak-anaknya juga pasti memiliki kasih. Bukan kasih yang lain, tetapi kasih yang agape, dan juga kasih filia, kasih sesama. Dua hukum ini tidak bisa dipisahkan, antara kasih Allah dengan
dengan kasih manusia harus ada memiliki kesinambungan, ada hubungan yang sangat erat. Ketika saudara lakukan kasih filia dan kasih agape, saya percaya saudara sudah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Amin. Kesimpulannya firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari, Allah sudah memberikan cara. Senangkan hati Tuhan dengan 3 hal tadi. Hidup dalam ketaatan, hidup peka akan suara, belajar peka akan suara Tuhan. Yang ketiga, belajar untuk mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Lakukan ketiga kewajiban itu. Saya percaya apa yang menjadi hak saudara. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hak saudara akan digenapi, dicurahkan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Amin. Saudara mau komitmen seperti itu? Amin. Mari kami undang Bapak Saudara pagi berdiri. Siapkan hatimu untuk kita menerima tubuh dan darah Yesus, untuk kita menerima berkat-berkat Tuhan yang sebentar Bapak Ibu Saudara makan dan minum. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak